So, ketika ada orang menyebut maritime pilot, please jangan tanya kapan kamu terbang. Kapal nggak bisa terbang, guys. Okay, welcome back mates to Secret No Secret. Now we are here with our special guest. Kayaknya udah pada tahu siapa dia dan kenapa kita undang di sini karena banyak orang yang ngomongin beliau karena tingkahnya di salah satu platform TikTok yang nanti bakal kita bahas lebih lanjut. Tapi kita mau bahas dulu siapa dia, apa pekerjaannya, and why. And without further ado, here it is, Captain Fandi, the one and only. Hi. Welcome to Pontianak. Sudah. Thank you. But this is like my last 2 days here. Oh well, you can come back anytime. You're welcome. You expect me to come back? Well, for hangout, let's do it. Or do the next Okay. big project here, let's do. Okay, We welcome you. sure. I We like welcome you to come that. here. I like that. Sure. Okay, without further ado, let's introduce yourself. Like everyone like expect you. Berharap siapa sih Captain Fandi ini yang katanya cukup viral di TikTok? Well, actually, I didn't expect that. Yeah. Let me introduce myself firstly. Nama gue Fandi AS. Gue maritime pilot. Kalau di bahasa Indonesia mereka nyebutnya si Pandu. Jadi kapan kamu siap dipandu oleh aku? You started, don't Yeah, start well. now. Come on. Gue kerja di IPC. Indonesia Port Corporation. Indonesia Port Corporate. Kalau bahasa yang awamnya sih mereka dengar PT Pelindo 2 ya, PT Pelabuhan Indonesia PT 2. Pelindo 2. Gue masuk Pelindo 2 IPC sejak tahun 2017. Yeah, So IPC Indonesia Port Corporate. So I decided to return to Indonesia. Before I work, sebelumnya gue kerja di Belanda, perusahaan Belanda. Okay. Uh, As a seafarer, sebagai pelaut. Iya, as a seafarer also. Sometimes also in sometimes I work in the head office in Netherlands, in Rotterdam. But you can call it still seafarer actually. Dan 2000 training saat masih sekolah 2007 2008 itu di Belanda juga, kemudian pada saat mulai officially kerja 2010 itu di Belanda until 2007 gue decide return to Indonesia. Dan I pick up IPC. So before we go further, let's find out what it's Pandu is. Apa itu Pandu? Apa itu pemanduan? Beberapa gue juga udah coba research di banyak regulasi tentang pandu. Dari ini gue dapet peraturan dari PM 57 tahun 2015. Peraturan Menteri nomor 57 Iya. tahun 2015. Pandu adalah pelaut yang mempunyai keahlian bidang nautika yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pemanduan kapal. Iya. So, this is your job, Pandu. Untuk Yes. melaksanakan pemanduan kapal. And if I say it, apa itu pemanduan? Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu memberikan saran dan informasi kepada nahkoda tentang keadaan perairan setempat yang penting agar navigasi pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib, dan lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan. So, you give the advice to captain atau nahkoda ketika ketika kapalnya masuk ke pelabuhan. Why? Pertama gue coba basis dulu terkait pilot dan pandu ya. Penerjemahan istilah kata bahasa Inggris ataupun istilah English maritime ke bahasa Indonesia itu sebenarnya agak sedikit berbeda dengan ekonomi atau apa yang lainnya. Jadi ketika maritime pilot ditransfer ke bahasa Indonesia itu jadinya pandu. Oke. Di dunia profesi sebenarnya pilot itu ada dua, pilot penerbang dan pilot pelaut. Dan pandu ini adalah pilot juga.
Oke. Cuma dia piloting kapal. Dan Indonesia Indonesia mentranslate-nya menjadi pandu. Dia nggak nyebut pilot. Kalau pilot penerbang mereka nggak translate, tetap pakai term pilot. Yeah. So mostly the case if I put my profession in the social media, maritime pilot, they always ask that kapan kamu terbang, Mr. Pilot dan lain-lain. Well, then, a bit tired of it explaining that what is the pilot. Guys, gue mau bilang bahwa pilot itu ada dua, laut dan udara, dan pilot yang di laut itu bahasa Indonesia pandu. Oke. Pandu, well, why they need pandu? Pandu itu adalah local expert. Local expert. Local expert. What? So actually you have kamu punya dua keahlian. Iya. Pertama general and specific. General keahlian general itu kamu bisa manuver seluruh kapal, seluruh jenis kapal. Dan yang kedua keahlian sebagai local expert. You know exactly the condition of the waters ataupun perairan di tempat kamu bekerja. Tujuannya why they need pandu karena nakoda nggak tahu captain, orang nyebutnya captain nggak tahu. Well, I'm also captain, pilot also captain. Pilot also captain. Agak little bit complexity explain about maritime to the common people. Yeah, because it's like Yeah. huge, wide. Captain itu ya gelar. Ketika you reach the top maximum class 1, they call you captain. Tetapi pemimpin tertinggi di kapal itu nakoda. Oke. Nakoda. Jadi jabatannya itu nakoda. Gelarmu itu ketika you reach the top certificate or top class 1, they call you captain. But you can also call captain with the certificate kelas 2. Tapi ketika lo jadi nakoda di kapal, they call you captain as well. A little bit complicated. It's like okay. Ya. Dan nakoda itu nggak tahu perairan setempat. Nakoda nggak tahu perairan setempat. Kapalnya bisa kandas, kapalnya bisa tabrakan. Semisal kita ngambil contoh di tempat gua, Sungai Kapuas, itu trafiknya gerakan ada 750 sampai 1000 gerakan dalam sebulan. Dan kamu bayangin trafiknya itu sibuk banget. Dan bayangin dalam suatu kapal masuk ke daerah yang trafiknya dia nggak tahu, konturnya dia nggak tahu, itu possibility-nya bisa tabrakan, bisa kandas, bisa bikin congestion, trafik menumpuk, sehingga mereka membutuhkan pandu. Okay. Kenapa membutuhkan pandu juga? Karena gini, 90% logistik di dunia itu semua through sea, lewat laut semua. Seaborne transportation. Semua baju yang kamu pakai dan apa segala macam, for example kamu di Papua, even these fruits itu ditransportasi dari daerah lain ke daerah lain, dan itu semua lewat laut, kapal. Sehingga transportasi kapal ini sangat penting karena hajat hidup orang banyak dan ekonomi berbasis di sini. Ketika ini mandek, ekonomi hancur. Alright. Ketika logistik stop, ekonomi hancur, bisa chaos. Orang bisa saling bunuh-bunuh. Yeah, people looking for food. That's why seluruh dunia berusaha menjamin keselamatan kapal ini supaya lancar. That's why they need pilot. To make sure kapten yang nggak tahu lokal area masuk itu dipandu oleh nakoda. Well, given a small example, kamu datang ke daerah suatu wisata, dan kamu punya pandu wisata. Yeah. They guide you to maximize. Because they know the environment. Exactly. Pemandu lagu juga. They know the place, they know the setting, etc. Don't too far. Yeah, Don't get too far. But basically, to make you understand, this is a very simply, what do you call Analogy. it? Simple analogy. Yeah, that's a pilot. Okay. Cukup kompleks tentang apa itu pilot. Agak berbeda. Jadi kalau misal udah jadi nahkoda, belum tentu dia bisa jadi pilot berarti. Jadi dia harus kayak ambil sertifikasi lagi atau pelatihan lagi. Kalau bisa memberikan analogi yang lebih sederhana, pilot is a dokter spesialis,